Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidak ada yang tahu bahwa Wang Qier juga menggunakan keterampilan fusi jiwa bela dirinya sekarang. Itu adalah keterampilan fusi antara dia dan seseorang. Itu adalah auman naga takdir. Di tengah pusaran air, mata vertikal keemasan perlahan muncul. Itu dipenuhi dengan kedalaman dan keagungan, dan bahkan bisa melihat melewati misteri takdir. Di udara sosok ramping terbentuk dari mata vertikal emas. Cahaya emas kembali ke tangan Wang Qier sebagai tombaknya. Saat ini, kerudungnya sudah hancur. Penampilannya yang menggairahkan terlihat di depan semua orang. Ini adalah... Itu adalah penampilan yang begitu akrab. Keributan segera terjadi. Mengapa? Kenapa dia di atas panggung? Bukankah dia wanita yang dibentuk dari keterampilan fusi jiwa bela diri Yu Hao dan Wang Dong? Penampilannya yang menggairahkan terlalu berkesan. Saat ini, semua orang terkejut. Di panggung utama, Qing Hongchen sudah kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Hentikan pertarungan!" Namun sayang sekali, suaranya tidak bisa melewati penghalang arena. Wang Qier berubah menjadi seberkas cahaya putih keemasan, mengalir sebelum bisa berlari ke bawah. Dia berubah menjadi naga emas besar yang ditutupi baju besi dingin saat dia bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wang Qier dalam keadaan auman naga takdirnya. Auman naga emas. Suara bom bergema. Seluruh panggung mendidih seolah-olah telah dipukul oleh peluru meriam stasioner kelas 9. Sebuah kekuatan peledak yang menakutkan sedang dilepaskan. Dengan pusaran air di pusat ledakan, sisa anggota dari kedua tim langsung terlempar ke udara oleh dampak mengerikan dari ledakan, menabrak penghalang. Pusat panggung bahkan ambruk dalam beberapa meter. Zheng Zan melindungi tubuhnya menggunakan perisai ilahi yang tidak dapat dipecahkan. Dia menatap inti dari ledakan. Bahkan dia tidak bisa campur tangan dalam konfrontasi seperti ini. Setiap gerakannya berpotensi mempengaruhi hasil pertarungan. Anak muda saat ini terlalu kuat. Ledakan yang baru saja terjadi mungkin pada tingkat kekuatan Doulo jiwa. Namun mereka hanya dua kaisar jiwa dan sage jiwa. Puing-puing jatuh dari langit. Gelombang kejut dari ledakan itu berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menghilang. Seluruh panggung tampaknya telah dipalu oleh Titan. Sekarang ada lubang besar dan dalam di tengah panggung. Perhatian semua orang ditarik oleh sosok emas. Wang Qier berdiri dengan bangga di tengah panggung. Saat ini zirahnya sudah menghilang dan dia telah kembali ke ukuran aslinya. Namun dia masih terlihat seindah Dewi Cahaya. Saat ini dia meninggalkan kesan mendalam dan berkesan di benak banyak orang saat dia berdiri di sana seperti seorang Valkyrie. Shou Hongchen dan Meng Hongchen terpisah. Di kedua sisinya, Meng Hongchen berlutut dan memuntahkan cairan merah. Dia tampak benar-benar kehabisan energi sekarang. Kondisi Shou Hongchen bahkan lebih buruk. Dia kembali dalam bentuk manusia. Dia tampak seperti telah dirobohkan karena ada banyak luka di tubuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia hidup atau sudah mati. Wang Qier perlahan berbalik dan menatap Lin Shu dan Qiu Yi sebelum dengan dingin bertanya, apakah kita masih akan melanjutkan babak tim ini? Zheng Zan tidak punya pilihan selain campur tangan. Dia tahu bahwa saudara Hongchen tidak dalam kondisi yang baik. Jika dia tidak mengumumkan akhir pertarungan, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Babak tim berakhir. Akan misrek. Tunggu sebentar. Suara marah terdengar.
Jing Hongchen meledak ke atas panggung. Dia tiba di samping Xiao Hongchen dalam sekejap dan dengan cepat memberinya pil. Setelah itu, dia berdiri dan berteriak, "Ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita perlu menyelidiki secara menyeluruh. Jangan mengumumkan hasil." Setelah dia selesai berbicara, keributan pun terjadi. Meski mereka telah kalah dalam babak tim, semua orang harus mengakui bahwa ini adalah pertarungan yang menyenangkan dan sangat intens. Tapi, kemunculan Jing Hongchen yang tiba-tiba menghentikan pengumuman hasil pertarungan ini dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Apakah Kekaisaran Ryu mencoba menjadi pecundang? Sebuah suara dingin terdengar. Setelah itu, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di samping Wang Qier. Itu bukan orang luar. Itu adalah kakak perempuan tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lixuan. Jing Hongchen melihat keadaan tragis yang dialami cucunya dan benar-benar patah hati. Hanya perlu pemeriksaan sederhana untuk memastikan bahwa organ-organ internal Xiao Hongchen terluka parah dan anggota tubuhnya benar-benar patah. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan hidup, apalagi pulih. Aku bilang ada yang salah dengan pertarungan ini. Kami perlu penyelidikan. Jing Hongchen berteriak. Matanya benar-benar merah. Zhang Lixuan menjawab dengan dingin, "Baiklah, tunjukkan masalahnya jika Anda pikir ada kesalahan. Meskipun ini adalah Kekaisaran Ryu dan kami dari Shrek, aku percaya warga Kekaisaran Ryu dapat melihat sendiri. Apa hak Anda untuk meragukan siswa kami? Katakan padaku, jika Anda bisa menunjukkan bukti untuk membuktikannya bahwa kami menggunakan metode yang tidak adil, kami akan mengakui kekalahan." Saat mereka bertengkar di atas panggung, tubuh Yu Hao sedikit bergidik, namun ia segera kembali normal. Hanya saja ekspresinya agak pucat. Dia batuk dengan lembut dan menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia mengusap noda merah di ujung bibirnya. "Kamu kembali," Wang Dong'er berbisik ke telinganya. Yu Hao memandangnya dan tersenyum. "Aku tahu, aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Kau harus memberitahu apa yang sedang terjadi ketika kita kembali. Ada apa dengan baju besi Qier?" Wang Dong'er bertanya dengan lembut. "Ini, aku masih punya turnamen malam ini," Yu Hao mengingatkan. Wang Dong'er mendengus dan tidak melanjutkan berbicara, namun dia meraih tangan kanannya dan mentransfer sebagian kekuatan jiwanya kepadanya. Zhang Lixuan tidak akan menyerah. Jing Hongchen ingin mengakhiri perkelahian dan mengobati luka cucunya, tapi itu harus menunggu sekarang. "Baik, mari kita bereskan. Wang Qier, katakan padaku apa latar belakangmu? Mengapa kamu begitu mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diperagakan oleh Yu Hao dan Wang Dong? Kami butuh penjelasan." Wang Qier tertawa mengejek. "Apakah ada masalah hanya karena aku terlihat seperti dia?" Jing Hongchen dengan dingin menjawab. "Kamu terlihat identik dengan keterampilan fusi jiwa bela diri itu." Suara lain terdengar pada saat ini. "Kepala Hongchen, kamu tidak perlu mencari-cari alasan. Qier hanya identik denganku karena kami adalah saudara." Saat suara ini terdengar, sesosok melompat ke atas panggung dan muncul di samping Wang Qier. Jing Hongchen linglung. Dia menyadari pada titik ini bahwa Wang Dong dan Wang Qier tampak sangat mirip. "Saudara perempuan?" Jing Hongchen bergumam. Dia terkejut ketika Wang Dong'er mengungkapkan penampilan aslinya. Tiba-tiba sepasang wajah yang identik muncul di depan mata semua orang. Ekspresi memikat seperti itu sebenarnya milik dua orang, Wang Dong dan Wang Qier. Mereka... Meng Hongchen menggigil ketika melihat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Wang Dong'er berkata dengan keras, "Namaku Wang Dong'er dan ini kakak perempuanku, Wang Qier. Pakaian cahaya yang dipamerkan oleh Yu Hao dan aku dikendalikan olehku. Apakah ada masalah karena wujudnya sepertiku? Apakah penampilan kami yang identik menjadi alasan untuk memutuskan hasil pertarungan?" "Kepala Hongchen, cucu Anda kalah dalam pertarungan. Ingat, Anda mewakili Kekaisaran Ryu jika Anda mencoba untuk menjadi pecundang." "Kalian berdua!"
Jing Hongchen tidak mengharapkan situasi seperti ini. Wang Dong sebenarnya adalah seorang gadis. Kepala aula, cepat-cepat rawat cucumu, dia terluka parah. Zheng Zan sudah di samping Jing Hongchen pada saat ini dan berbisik di telinganya. Pada titik ini, Zheng Zan juga tampak sangat muram. Sebagai wasit, ia telah dipermalukan karena Jing Hongchen menghentikannya untuk mengumumkan hasil pertarungan. Namun, cucu Jing Hongchen sudah dalam kondisi seperti ini. Pertarungan ini sangat penting bagi aula kebajikan termasyur dan dia mengerti ini dengan jelas. Jing Hongchen melotot ke arah Wang Dong dan Wang Qier sebelum dia mendengus marah. Dia mengangkat tangannya dan memegang sinar merah menyeret tubuh cucunya sebelum terbang. Zhang Lisuan segera mengalihkan perhatiannya ke wasit dan berkata, "Wasit, aku pikir sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya." Zheng Zan mengangguk. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, dia mengumumkan, "Babak tim telah berakhir. Shrek memenangkan babak tim." Kita sudah menang. Ning Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dewa Bin memeluk Zulu dan dipenuhi dengan kegembiraan liar. Saudari Lan saling berpelukan dan mulai menangis. Cao Jin Xuan melihat sekelilingnya dan menyadari tidak ada orang yang merayakan dengannya. Pada titik ini Zhao Zichen bergegas ke panggung mengungkapkan kegembiraan bersamanya. "Kita menang. Kita telah mengalahkan Ryu. Kita telah membela kemuliaan Shrek." Di tempat peristirahatan, semua orang dari sekte Tang selain Yu Hao berdiri mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pada titik ini mereka merasa seolah-olah telah kembali ke 5 tahun yang lalu ketika mereka mengalahkan tim Ryu di turnamen terakhir. Ya, Shrek telah menang. Kemuliaan Shrek telah dipertahankan sekali lagi. Ini memang tidak adil. Yu Hao berpikir sendiri ketika dia duduk di kursi rodanya. Lalu jadi bagaimana jika tidak adil? Aku melakukan ini untuk kemuliaan Shrek. Apakah adil jika tim Ryu menggunakan alat jiwa yang khusus dibuat untuk mereka oleh aula kebajikan termasyur di dunia ini? Tidak ada keadilan absolut. Yu Hao menutup mulutnya dengan tangannya dan menyekas tetes cairan merah lagi. Ya, bahkan lebih terluka daripada Wang Qier selama bentrokan terakhir. Bagaimanapun dia telah membantunya memblokir banyak serangan. Daripada mengatakan Shrek telah menang, lebih tepatnya untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jiwa Meng Hongchen telah habis sebelumnya dan dia juga terluka, konfrontasi terakhir antara kedua belah pihak mungkin bahkan lebih buruk. Yu Hao telah berubah menjadi baju zirah dan mengandalkan Wang Qier untuk mengendalikan keterampilan fusi mereka. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan tiruannya sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Di atas panggung, Wang Qier dengan lembut jatuh ke Zhang Lisuan, namun dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengungkapkan sedikit kelemah lembutan di kondisinya yang melemah. Zhang Lisuan tersenyum pada Wang Dong'er dan berkata, "Dong'er, terima kasih." Wang Dong'er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita semua dari Akademi Shrek, kakak perempuan tertua. Kamu tidak harus begitu formal. Selain itu, aku pikir semua orang akan percaya padaku jika mengaku sebagai saudara perempuan Qier. Qier, apakah kamu bersedia menjadi kakak perempuanku?" Wang Qier tertegun sejenak. Ekspresi aneh melintas di matanya. Kakak perempuan? Wang Dong'er menyadari bahwa dia salah paham dan bergegas mengoreksi kata-katanya. Tidak apa-apa dengan cara itu, tetapi tidak baik dengan cara itu. Wang Qier linglung sesaat dan dia mengungkapkan ekspresi pahit di wajahnya. "Aku tahu, aku ingin istirahat sebentar. Kakak perempuan tertua, mari kita kembali." "Baik." Zhang Lisuan mengirim pandangan tajam ke Wang Dong'er sebelum membantu Wang Qier turun dari panggung. Pertarungan seru ini akhirnya berakhir. Shrek telah mengalahkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Pada titik ini, mereka telah memenangkan 6 pertandingan bersama dengan Sekte Tang. Mereka akan lolos. Pertandingan terakhir mereka dengan Sekte Tang akan menentukan posisi mereka di grup. Wang Qier dihabiskan hari ini. Jelas terbukti bahwa dia sangat terluka karena betapa lemahnya dia. Untungnya Shrek
tidak kehilangan anggota. Percikan apa yang akan tercipta dalam bentrok mereka dengan Sekte Tang? Setelah tim Ryu kalah, para penonton merasa sedih, namun mereka paling malu dengan intervensi Jing Hongchen. Kebencian mereka terhadap Shrek telah berkurang sedikit tentu saja. Itu juga ada hubungannya dengan Wang Qier dan Wang Dong'er. Mereka berdua terlalu cantik. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Ryu, mereka akan menjadi dewi di mata semua orang. Di panggung utama, ekspresi Pangeran Bupati Su Tianran berubah tak terduga, namun ini tidak berlangsung terlalu lama. Setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, "Beritahu dokter Kekaisaran untuk melakukan perjalanan ke aula kebajikan termasyur untuk merawat saudara Hong Chen. Dia harus menyembuhkan mereka dengan cara apapun." "Yang mulia, Anda sangat murah hati." Jusi memujinya. Su Tianran tersenyum padanya dan berkata, "Ayo pergi. Mari kita kembali. Guru Kekaisaran, aku harus mengandalkanmu untuk babak turnamen yang tersisa." "Baik." Guru Kekaisaran mendengus, tapi Su Tianran tampaknya tidak terganggu. Jusi berdiri dan mendorong kursi rodanya. "Yang mulia, apakah kita perlu menenangkan warga? Aku takut kekalahan hari ini." Jusi berkata dengan lembut sambil mendorongnya. Su Tianran menjawab, "Apa yang bisa ditenangkan? Karena keterampilan mereka tidak sesuai. Biarkan itu mereda. Turnamen belum berakhir, jadi aku pikir perhatian mereka tidak akan terlalu fokus pada masalah ini. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Wang Qier. Aku masih berpikir ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya agak terlalu kuat. Keterampilan fusi jiwa bela diri Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan dapat mengguncang dolo jiwa dengan 8 cincin. Wang Qier hanya kaisar jiwa 6 cincin. Bagaimana dia bisa menang dengan begitu mudah? Dia bahkan kehabisan energi dalam perkelahian sebelumnya. Pasti ada yang salah. Penghinaan. Ini benar-benar penghinaan. Jika bukan karena fakta bahwa Jing Hongchen masih berguna, aku akan..." Cahaya dingin melintas di mata Su Tianran. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lebih jauh. Jusi merasa hawa dingin di panggung. Dia tidak pernah murah hati. Itu hanya karena Jing Hongchen dan aula kebajikan termasyurnya masih berguna. Dan dengan demikian, Su Tianran tidak mau menyinggung perasaannya. Jadi dia mentolerir kekalahan ini. Su Tianran terlalu menakutkan. Di Hotel Mingyue, Wang Dong'er menarik tangan kirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Katakan apa yang terjadi?" Yu Hao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan lebih jauh dan mengungkapkan bagaimana dia bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qier. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa melepaskan auman naga takdir. Setelah mendengar ceritanya Wang Dong'er linglung. Itu terlalu kebetulan. Wang Qier tidak hanya terlihat identik dengannya, tetapi dia juga bisa membentuk kemampuan fusi jiwa bela diri dengan Yu Hao. "Hah!" Wang Dong'er mendengus dengan marah dan melompat dari tempat tidur. "Dong'er, aku salah," kata Yu Hao patuh. Ekspresi geli melintas di mata Wang Dong'er, tapi dia meletakkan tangannya di pinggulnya sebelum dengan marah berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kamu salah?" "Yu Hao pintar, aku tahu. Aku seharusnya tidak menyimpan kebenaran darimu. Aku hanya takut kamu salah faham. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu apa-apa. Akulah pengecut yang membuatmu marah. Aku salah. Aku mengerti kesalahanku sekarang. Dong'er, maafkan aku, jangan khawatir. Hatiku hanya untukmu. Jujur, aku juga merasa sangat aneh ketika tahu aku bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Aku bahkan lebih ingin tahu tentang latar belakangnya, namun aku masih tidak dapat melihat apapun. Aku hanya bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk." Wang Dong tertawa dingin. Tentu saja dia tidak punya niat buruk. Dia hanya memiliki cinta untukmu. Wang Dong'er berpikir sejenak sebelum berkata, "Untuk mencegah kamu dari melakukan pelanggaran, aku akan melarangmu berinteraksi dengan Wang Qier sendirian. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya, aku pasti harus ada di sisimu. Apakah kau mengerti?" "Ya, yang mulia." Yu Hao dengan cepat setuju dengan ekspresi tulus di wajahnya. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.